Baik, kita akan memasuki renungan dengan judul Gedalia yang dibawakan oleh Pastor Paul. Dimohon untuk rektor bersiap-siap, untuk Ibu Nerliana dari Yeremia 40 ayat 1 sampai 16, Bapak Enardo Eja Yeremia 41 ayat 1 sampai 18, dan Pak Edi Roma 13 ayat 1 sampai 14. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Ibu Santi di-unmute, Bu. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan mengubah kami, firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat bercakap mengajari kami. Dan semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini diubahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Bu. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Mbak Desi. Semakin sehat dan suaranya semakin kuat bernyanyi untuk Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 40 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai
orang Netofa itu, dan Yezanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini, dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan. Dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu, dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerdiana. Silakan Pak Enardo. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dalam bulan ke-7 datanglah Ismail bin Netania bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netania dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya ia Sepertinya ada gangguan. Bisa minta tolong Mbak Nomi di Yeremia 41 ayat 1 sampai 18. Bisa di-unmute. Oke. Yeremia. Sebentar, Pak. Yeremia ayat Yeremia 41 ayat 1 sampai 18.
Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 41. Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mizpah. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mizpah. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia dan dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mizpah dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana dipukuli orang mati oleh Ismail. Esok harinya, sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya tertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail di Netanya dari Mizpah untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat pada Mizpah itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mizpah yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon, ketika seluruh rakyat yang bersama-sama, karena Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mizpah itu terbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara dan bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mizpah. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham,
dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelak orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Selanjutnya Pak Walesang, bisa? Ya, Pak Mulia. Terima kasih. Roma 13 ya. Iya, betul Pak. Ayat Oke, 1 Roma sampai 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Ya, terima kasih Pak Wallace. Silakan Pastor Paul. Ya, tolong buka Roma 13 ayat yang pertama ya, dibukakan lagi. Ayat yang pertama, ya, tolong. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bagus ini saudara ya. Ya. Oke, saudara. Ya, terima kasih, Pak Yuda. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya, memberikan pengajaran kepada kita, nasihat, ya, bagaimana kita hidup yang baik, ya, saudara ya.
Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun setiap hari. Setiap langkah kita yang mengingatkan kepada kita. Hari ini mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, ya 2 tahun, 3 tahun, kita ingat firman itu yang akan menuntun kita, saudara ya. Saudara, berapa waktu yang lalu ingat ya, ada yang namanya anak bangsa itu ya, yang mau membunuh ini, bunuh itu ya. Orang Kristen harus melawan, ya kita harus ngebom ini, ngebom itu. Terus, saudara ya, saya jadi teringat Poso dan teringat Ambon, saudara ya, gimana orang Kristen angkat senjata, ya karena memang udah kelewatan ya, saudara ya, penindasan aniaya terhadap orang Kristen di Indonesia ini memang sebenarnya sudah kelewatan ya. Memang belum seperti di Iran ya. Kalau di Iran itu kalau Anda dari Islam pindah Kristen ya, Anda akan dihukum gantung, keluarganya akan dimiskinkan, saudara ya. Sampai begitu. Makanya orang Iran kalau dibaptis di sini nggak mau sendirian, saudara. Dia rombongan. Jadi kalau ada apa-apa sama dengan saya, kamu juga tak laporin sama-sama, saudara ya. Karena di antara mereka itu selalu ada pengkhianat ya. Jadi kalau mereka dibaptis, ya sekali baptis, ya nggak heran saya kalau baptis orang pasti puluhan ya. Mereka nggak mau sendirian pokoknya ya. Nah itu, saudara ya. Nah, kemarin ya kita bahas juga ada yang nanya di Anton Jawa Tengah itu nanya bagus ya. Ada masyarakat Papua akan angkat senjata melawan KKB. Nah, ini sangat-sangat bodoh sekali, saudara ya. Pemerintahnya juga bodoh ya. Pemerintah yang mengizinkan perlawanan rakyat terhadap pemberontak itu bodoh, saudara ya. Sudah angkat senjata kayak dulu zaman PKI sudah tahun 65 sampai tahun 70-an itu ya. Rakyat diperbolehkan angkat senjata buat membantai PKI, saudara. Ya, yang dituduh PKI. Oh, itu ngeri sekali, saudara ya. Itu ngeri sekali, saudara. Itu kebodohan yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Itu berarti suruh orang bunuh-bunuhan perang saudara sendiri, saudara ya. Lalu orang PKI yang ngelawan gimana, saudara, waktu itu? Ya. Atau dianggap PKI itu ngelawan. Maka perangnya nggak selesai, saudara, nggak tuntas. Nah, kalau yang di Papua misalnya mereka ngelawan, akhirnya tambah membara. Kayaknya yang harus jadi presiden memang saya, saudara ya, di Indonesia ini ya. Itu kan masalah yang sepele sekali. Misalnya Jokowi berani enggak, ya, pemerintah berani enggak melawan tegas. Itu kan oknum-oknumnya kan ketahuan, kelihatan semua siapa supplier senjatanya, siapa yang manas-manasin, siapa yang rakus, apa minta saham segala macam itu kan gampang, itu mudah sekali, saudara ya, mudah sekali. Itu hanya konflik kepentingan dan orang-orangnya sebenarnya sudah jelas siapa. Masalahnya ya pemerintah tidak berani kompromi terlalu. Itulah sebabnya ya 2024 jangan pilih pemerintah yang mencela-mencela, tapi yang berani tangan besi, saudara. Indonesia belum saatnya menjadi negara demokrasi, saudara ya. Indonesia, kita bukan lagi dubrak-dubrak ya, tapi ini sebagai pengantar supaya Anda ngerti. Nah, saudara, bagaimana orang Kristen? Apakah boleh melawan, saudara? Seperti itu kalau terjadi, nggak boleh, saudara. Kita tidak boleh menumpahkan darah. Perlawanan yang boleh dilakukan oleh orang Kristen di dalam masa-masa itu hanyalah perlawanan hukum. Ya, sama seperti Rasul Paulus memberi contoh. Ya, waktu ditangkap di Kaisarea, ya, dia dikeroyok gitu ya, ngeri itu ya. Waktu saya membayangkan proses penangkapan itu tuh, waduh, digerebek itu ya, kayak Yusuf Manupulu tuh digerebek sama 100 orang polisi, yang 40 yang ditulis, tapi sama masanya itu ya, rupanya sama intel-intelnya sampai 100 orang polisi itu katanya ya. Saya membayangkannya seperti itu, saudara ya. Wah, itu betapa hebohnya dia dan rumahnya dia seluruh kayak diteror kan. Nah, di saat itu apakah Rasul Paulus memerintahkan kita lawan, walaupun murid-muridnya banyak, saudara ya, Paulus itu. Kita angkat senjata. Wah, kalau orang Islam itu sudah angkat senjata, saudara ya.
Wah, jihad fisabilillah al-jahiliyah, saudara ya. Sudah jihad fisabilillahnya yang al-jahiliyah. Tapi kalau orang Kristen nggak boleh. Bahkan ketika akhirnya Rasul Paulus kemudian disidang, menang saudara, sidang lagi, terakhir di tangannya Felix, ya. Dan apa namanya, sebetulnya dinyatakan kalau dia tidak apa namanya banding kepada kaisar, maka Paulus sebetulnya sudah boleh pulang, sudah menang, tapi dia minta banding. Maka kita harus penuhi permintaannya, haknya dia untuk banding. Artinya apa, saudara? Paulus menggunakan haknya dia untuk berapologia, ya, untuk melakukan advokasi, saudara, advokasi hukum. Itu maksimum yang Anda boleh lakukan, ya, di dalam kenyataan kehidupan persekusi di Indonesia. Juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 tentang seorang janda miskin yang meminta hak hukumnya kepada hakim yang lalim. Itu yang boleh dilakukan, saudara. Anda tidak boleh angkat senjata sekalipun pemerintahmu lalim, saudara. Anda tidak boleh mengobarkan peperangan sekalipun pemerintahmu lalim, sekalipun pemerintahmu jahat. Mengapa, saudara? Tadi dikatakan pemerintah jahat sekalipun, ya, itu diizinkan oleh Tuhan. Mereka diizinkan oleh Tuhan. Anda lihat, apakah Kores itu orang yang baik hati? Enggak, Kores itu kejam, saudara, ya. Tetapi Tuhan izinkan Kores itu untuk menaklukkan Babel, buat ngulangin orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Ya. Dan malah dikatakan dia diurapi, Kores yang diurapi, saudara. Diurapi. Mau dia kejam, mau dia orang kafir, kenyataannya dia yang diurapan untuk memimpin. Ya. Anda jangan berpikir bahwa orang-orang itu harus orang Kristen atau agamanya harus sama dengan Anda untuk bisa diurapi oleh Tuhan semesta alam ini untuk bisa melakukan suatu perubahan bagi dunia. Itu, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Nebukadnezar, ya, untuk memaklumkan Torah itu ke seluruh dunia. Torah itu dimaklumkan di seluruh dunia justru oleh Nebukadnezar, saudara, ya. Di Babel itu hukum yang dipakai adalah hukumnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menteri tertinggi, ya, saudara. Ya, sampai zamannya Mordekai, bayangin, saudara. Mordekai itu pamannya Esther. Iya kan? Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai bosmu yang kafir itu, ya, atau yang penyembah berhala kelenteng itu, saudara, ya. Di kelenteng yang Anda sebut penyembah berhala lah, itu orang-orang gereja karismatik, atau orang Buddha, atau bahkan ateis. Tuhan bisa pakai kolegamu, saudara, yang siapapun. Makanya tidak pernah ada larangan Anda bekerja sama atau Anda bekerja kepada orang yang tidak seiman. Nggak ada larangan, saudara. Anda boleh bekerja dengan orang kafir, orang ateis, orang Islam, orang Buddha, Hindu. Anda boleh. Anda boleh bekerja bersama-sama dan bekerja sama. Anda boleh punya atasan seorang yang bukan Kristen. Anda boleh punya pemerintah yang bukan Kristen. Itulah sebabnya kekristenan tidak boleh dipolitisasi. Karena Kristen itu bukan agama politik, beda dengan Islam, saudara. Nah, pada pagi hari ini nanti adalah sebuah pengingat lagi. Saya sudah pernah menyampaikannya berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya tentang bagaimana Anda harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Jangan melakukan pemberontakan, apalagi ada kudeta, saudara, ya. Tapi dalam hal yang paling sepele saja, pakai helm naik motor, saudara. Anda taat nggak? Yang sepele saja, ya, pakai helm saat naik motor. Anda taat nggak, saudara? Ya, saudara tahu di Eropa ini, saudara, ya, di Belanda, ya, yang paling senang ngetilang ini orang-orang Arab ini, saudara, maksudnya orang-orang kelompok-kelompok ini, ya, Timur Tengah ini, saudara. Mereka itu terbiasa untuk tidak patuh kepada aturan, ya, karena mereka berpikir ini aturan yang bikin orang kafir, saudara. Saya ingat sekali, ya, ini aturannya aturan togut yang bikin orang kafir tidak wajib ditaati.
Kalau aturannya dari Al-Quran baru wajib ditaati. Makanya bolak-balik ya, yang ketilang tuh ya, itu pasti kalau enggak, itu pasti orang-orang aib-aib ini saudara ya. Bolak-balik ketilang polisi dan paling sering melanggar aturan di jalan yang membahayakan. Ya, dari mulai parkir mundur yang saya pernah lagi naik sepeda, orang parkir mundur nggak lihat belakang, saya yang disuruh ngalah saudara, kan geblek ini. Di Belanda ini sepeda nomor 1 saudara ya. Kalau Anda berhenti saja di jalannya sepeda, Anda ditilang saudara. Ya, saya itu pernah ujian praktek nggak lulus gara-gara saya berhenti di jalannya sepeda saudara. Ya, karena jalannya kecil, ya jalannya sepeda kan nyambung, bukan pakai trotoar, cuman pakai cat saja saudara, di cat aja warna merah begitu kan. Nah karena jalannya kecil itu jalannya rame, ya saya agak nganan sedikit biar depannya bisa jalan. Ternyata nggak boleh saudara. Saya tidak boleh berhenti menghalangi sepeda jalan di belakang saya. Coba bayangin. Itu cuman cat saudara. Tapi gara-gara itu saya nggak lulus saudara. Gara-gara itu saya nggak lulus ujian. Nah, saya lihat orang-orang kalau yang punya SIM, yang dia yang belajar di bukan tuker SIM ya, karena ada dari negara lain kan bisa tuker SIM dari Amerika segala macam itu ya. Tapi kalau yang dan ada beberapa orang yang pakai SIM internasional, tapi sebetulnya nggak boleh ya. SIM internasional pun hanya berlaku bagi negara-negara tertentu. Tetapi Anda lihat ya, orang-orang ini tuh tidak bisa tidak menghargai pengguna jalan yang lain. Aturannya ya, aturan yang tidak ada pengawasnya, orang-orang Belanda itu bisa, saya kadang-kadang nggak ngerti cara berpikirnya orang Belanda ya, itu garisnya banyak sekali macam-macam itu ya, tapi mereka bisa, otaknya bisa ikutin, waktu dia belok ngikutin garis, dari waktu dia ada tikungan, kalau dia mau nikung lagi, dia harus berhenti di kanan apa di kiri, dia bisa otomatis, ya karena diajarin saudara. Saya juga ngerti, saya pun diajarin, bolak-balik kita datang berapa kali-kali, kamu mau belok ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, Pak. Kalau gitu kamu berhentinya di kiri. Kamu mau belok ke kanan? Ya kalau gitu kamu berhentinya di kanan. Itu sudah otomatis, saudara. Tadi saya nyetir sama Ivan, saudara ya, yang punya toko Kampung Daun, yang kita suka persekutuan di sana ya. Begitu stop gitu ya, begitu ada orang yang salah jalan gitu ya, bisa otomatis dia juga berhenti, dia kasih itu jalan, saudara. Dan itu saya nggak lihat nggak cuma dia saja, saya lihat banyak orang pengendara di sini yang membiarkan seperti itu, saudara, yang membiarkan orang lain untuk ngambil jalan, bukannya malah dipepetin terus begitu ya, saudara ya. Saya melihat ya, kecuali kalau ada orang yang memang lihat melanggar gitu ya, tapi ini ada orang yang saya lihat tuh memang saya kadang-kadang kan suka salah jalan karena GPS-nya tom-tomnya stome kan, bodoh tom-tomnya kan, jadi saya sering salah jalan. Maka saya lihat ya, orang sebelah saya ini bule saja, pasti kasih saya jalan untuk saya ngambil, motong dia, nggak akan dipepet terus, saudara, pasti kasih jalan. Memang diajarin itu, saudara, waktu kami sekolah setir mobil itu, ya waktu saya latihan itu ya kan harus pakai mobilnya mereka, maka saya latihan. Waktu les itu diajarin, kamu kalau begini kamu harus kasih, karena dan logikanya sangat wajar, kamu berantem, cuman gara-gara masalah ini, 5 menit kamu cuman kasih tapi berantemnya kamu bisa berhari-hari. Itu kita diajarin, saudara, bagaimana menghindari iritasi di jalan, bagaimana kamu nggak boleh klakson panjang-panjang, itu dikasih tahu, saudara. Ya nggak boleh kamu klakson, itu nggak boleh sekalipun. Ini ya, klakson itu hanya boleh untuk ngasih kalau dia ngelamun atau apa begitu ya, saudara ya. Tapi tidak boleh, saudara, kasih klakson panjang-panjang karena saudara itu kasih tahu. Hal yang sepele, saudara, dalam peraturan lalu lintas, Anda taat nggak? Ya kan? Lihat ya, hijau jalan, kuning siap-siap, merah bablas. Nah, itu kan Indonesia, apalagi di Medan itu ya. Saya kalau udah sampai Medan itu, saya suruh orang setir, pusing saya kalau di Medan itu setir mobil ya. Lagi merah, diklaksonin, saudara. Diklaksonin suruh jalan dari belakang, saya kurang ajar ini orang-orang ini. Dari hal seperti itu kita sudah ngerti, saudara ya, bagaimana orang ini mau taat sama Tuhan yang tidak kelihatan, dengan hukum yang pemerintahnya aja orang-orang ini nggak bisa taat.
Itu yang saya mau. Anda bayar pajak nggak? Ya, sepele ya. Anda bayar pajak nggak? Oh, waktu di Indonesia Pak Polri membayar, saya bayar pajak, saudara. Selama saya melayani di Indonesia, ya, karena pajak saya yang ngurus sama teman saya ya. Saya minta bantu teman saya buat nguruskan pajaknya itu. Saya bayar pajak, saudara ya. Setelah saya bertobat ya. Sebelumnya ya curi-curi, orang dasar saya rampok saya kok. Bayar pajak, saudara. Anda bayar pajak nggak? Nah, itu hal-hal yang sepele ya. Dari mulai lalu lintas, bayar pajak, masuk kantor. Anda kalau masuk kantor terlambat nggak, saudara? Nah, jamnya pulang, jamnya makan. Anda kalau sampai di kantor itu ya, terus ada notepad warna kuning-kuning itu ya, Anda suka ngambilin bawa pulang, saudara. Kelihatannya sepele loh ya. Ada tip X, ada ballpoint, ada tiap hari rutin ngajar uang gratisan dibawa pulang. Anda suka gitu nggak ngutil begitu, saudara. Mengapa Rasul Paulus mengatakan untuk taat dan tunduk kepada pemerintah? Ya, supaya jangan kacau, saudara. Pemerintah adalah otoritas yang kelihatan. Anda nggak bisa tunduk bagaimana dengan yang tidak kelihatan. Bohong, saudara. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam itu kan kelihatannya taat sekali sama Tuhannya. Enggak, saudara. Bohong juga. Ya, saudara ya. Makanya kacau. Anda lihat negara-negara Islam itu kacau balau. Kelihatannya kotanya megah. Begitu Anda masuk, ya kumpul ruwet sekali, saudara. Ruwet. Coba Anda pergi ke Belanda, Anda pergi ke Jerman, nggak ada kata ruwet. Di Berlin sekalipun, saudara. Di Berlin sekalipun yang katanya ruwet, kacau balau. Saya begitu masuk nyetir, beda, saudara, sama di Brussels. Nyetir mobil di Berlin sama nyetir mobil di Brussels itu beda. Nyetir mobil di Berlin itu enak, saudara. Itu kota gede, lebih gede daripada Brussels, Belgia. Tapi kalau di Brussels itu karena kota-kotanya itu ya, jalan-jalannya itu dikuasai sama orang-orang ini Arab-Arab ini. Wah, kayak Jakarta. Karena nyetir di Brussels itu kayak Jakarta. Kalau saya tak udah kayak langsung adrenalin Jakarta saya keluar, saudara. Begitu nyetir di Brussels, ngoncongnya masuk dulu, tak plototin dulu orangnya, saudara. Begitu orangnya langsung, saya langsung teol, plototin dulu, saudara ya. Galak, harus lebih galak kita daripada. Wah, ngeri, saudara. Hidup begitu apa enak, saudara? Mulailah dari kita, Pak. Tapi kalau kita taat hukum, orang-orang sekarang yang Islam kan nggak taat hukum, Pak. Itu bukan urusan kita, saudara. Nah, itulah ya, memang tantangannya begitu. Orang-orang Belanda kan juga sama. Kalau orang Belanda taat hukum, lalu orang-orang Arabnya mulai melanggar hukum. Ya, nah itulah ya, tantangannya kita di situ. Ketika orang nggak takut hukum, kita taat hukum, terus kita mau ikut-ikut mereka, saudara. Jangan, saudara, kita tetap patuh. Kita nggak tahu kapan hari sialnya mereka. Saya ajari anak saya dari kecil ya, zamanmu dengan zamanku beda. Ya, saya bilang sama anak saya, si Wesley itu ya, kamu belajar taat hukum. Sampai hari ini dia taat hukum, saudara. Dia kalau mau dulu ya, naik motor, boncengin mamanya itu, anak itu ya, kata anak, belok saja di sini, enggak apa-apa, kata apa-apa enggak boleh. Dia akan muter di sana atau jauh depan. Dari kecil sampai hari ini, ya, janjian sama orang, semua ditaati semua. Saya bilang, kamu belajar mentaati hukum setaat-taatnya, karena kalau kamu sudah lihai dalam mentaati, kamu sudah terbiasa dengan peraturan. Dan bersyukur ya, kita bisa pindah ke Belanda kan, sehingga dia mudah sekali untuk mengikuti ini. Ya saya, ya walaupun saya terbiasa taat hukum juga, tetapi tetap beda, karena saya bekas orang yang tidak taat hukum. Ya, jadi tetap pontal-pontal, saudara. Ya, pontal-pontal kita di sini. Cuman memang waktu belajar mobil itu, kita itu kayak didoktrin ulang ya, saudara ya. Waktu saya setir mobil itu kayak didoktrin ulang sama instrukturnya. Setir mobil itu, Anda kalau lagi setir mobil ya, itu tuh menunjukkan sifatmu harianmu, saudara. Ya, kalau ada orang nyebrang, langsung itu. Atau kalau duduk, wah, berarti kamu tuh berusaha kerusuh orangnya. Tapi kalau kamu tenang, itu dia kencang, tapi tenang, berarti kamu orangnya seker, mantap. Ya, kalau Anda ya nyetirnya enggak kurang, berarti orangnya mantap, bisa kencang. Tapi ada orang yang nyetir pelan-pelan sekali, saudara ya. Nah, itu berarti orangnya terlalu hati-hati. Nah, cara nyetir mobil itu kelihatan. Balik lagi, saudara.
Ya, kalau peraturan-peraturan yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja pemerintah yang penguasanya Anda tidak bisa taat, mustahil Anda bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya ya, orang-orang yang tidak taat pajak, orang-orang yang apa namanya suka melanggar peraturan, saya sedikit meragukan, saya ragu apakah ada Roh Kudus di dalam hidupnya dia, baik itu pendeta sekalipun, saudara. Serius, saudara ya. Sekalipun itu pendeta, tapi dia tidak mematuhi peraturan-peraturan, setiap harinya dia tidak disiplin. Ya, karena Roh Kudus di dalam hidup kita itu akan mengajarkan kita untuk hidup disiplin, saudara. Ya, Roh Kudus di dalam hidup kita itu kan ngajari kita untuk patuh kepada peraturan pemerintah, supaya jangan kacau kayak tadi di Yeremia, udah lagi kacau pemerintahannya, kudeta di mana-mana, sudah jadi ada pemerintah yang sah pun, nah itu ruwet, saudara. Anda kalau terbiasa seperti itu terus. Jangan takut dengan orang-orang Islam yang nggak mau taat aturan. Mereka memang tidak pernah taat aturan, saudara ya. Yang penting Anda ikuti aturannya. Hiduplah dengan keberuntungan. Kalau Anda terbiasa hidup dengan taat peraturan, orang tidak bisa cari celah hidupmu. Mengapa engkau takut? Karena kamu tidak taat aturan. Maka kamu takut hidupnya. Selalu ada celah. Tapi kalau kamu belajarlah mulai dari aturan di jalan raya, saudara. Patuh pada peraturan di jalan. Mulai dari itu yang sepele. Ya, aturan-aturan di sekolah, aturan di jalan raya. Sepele, saudara ya. Mulai dari itu saja. Ya, nanti Anda akan selamat, saudara. Jangan nyalip waktu ngantrian. Mulai dari yang sepele-sepele seperti itu Anda patuhi hidupmu, untuk disiplinkan hidupmu, saudara. Belajar dari hal yang kecil. Nanti suatu ketika Anda akan mengerti betapa pentingnya itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.